اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Riyadhus Shalihin Babul Yaqin wa Tawakkul. Hadis 74. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Aridat ditampakkan alayya atasku al-umamu umat-umat. Fara'aitu maka aku melihat an-nabiyya seorang nabi. Wa ma'ahu dan bersamanya ar-ruhaitu sekelompok kecil manusia. Rohtun itu adalah satu kumpulan manusia yang jumlahnya di bawah 10 orang. Wa nabiyya dan aku melihat seorang nabi wa ma'ahu dan bersamanya ar-rajulu seorang laki-laki saja. Wa rajulani dan 2 orang. Wa nabiyya dan aku melihat seorang nabi wa laisa dan tidak ada ma'ahu bersamanya ahadun seorang pun. Jadi di akhirat nanti itu kondisinya para nabi itu bermacam-macam. Ada nabi yang taskilannya itu cuman 10 orang. Ada nabi yang taskilannya 2 orang. Ada nabi yang taskilannya 1 orang. Ada nabi yang ke akhirat enggak bawa taskilan sama sekali. Sehingga beliau sendiri dan enggak ada seorang pun yang bersamanya. Tetapi walaupun mereka ini tidak mendapatkan taskilan, mereka semua beruntung. Kenapa mereka semua beruntung? Fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Karena setiap nabi itu mereka telah menyampaikan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada mereka. Maka walaupun mereka enggak mendapatkan taskilan karena sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah, ya tetap lulus-lulus saja gitu loh. Maka orang itu yang terpenting itu melaksanakan perintah Allah. Berhasil apa tidak itu urusan belakang. Siapapun orang yang menyampaikan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia di sisi Allah dianggap berhasil walaupun di mata manusia enggak berhasil. Contoh, kita ini orangnya bodoh, ngapalkan sulit. Tapi kita nekat setiap hari pokoknya ya 6:30 masuk kelas bikin hafalan. Terus sampai 9:30, walaupun 9:30 1 ayat belum dapat. Maka di mata manusia kita mungkin tidak dianggap sebagai orang yang khatam Quran. Di mata manusia kita dianggap sebagai seorang santri yang gagal. Tetapi kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah untuk menghafalkan Quran, kita mendapatkan pahalanya. Nah sekarang itu kebalik gitu loh. Orang itu sibuk menilai seseorang dengan hasil tanpa memikirkan saya ini sebetulnya sudah mengerjakan perintah apa belum. Huruf taskilannya 3.000 orang, taskilannya 5.000 orang. Ya itu suatu tanda keberhasilan di dalam dakwahnya. Tapi dakwahnya benar apa enggak? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan apa enggak? Lah ini malah kadang-kadang orang itu melupakan. Maka kita ini belajar yang kita pentingkan itu tugas. Hasil dari tugas itu jangan kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang. Insyaallah.
Wan nabiyya, dan aku melihat seorang nabi walaysa ma'ahu ahadun, dan dia tidak bersama dengan siapapun. Tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idrufi'a, tiba-tiba ditampakkan li kepada aku sawadun, sekelompok manusia. Sekelompok manusia kenapa dinamakan sebagai sawadun yang artinya hitam? Karena sekelompok manusia itu kalau dilihat dari jauh seperti sekumpulan perkara hitam. Sawadun, sekelompok manusia yang saya lihat dari jauh, azimun, yang besar. Fadhanantu, maka aku menyangka, annahum, bahwasanya kelompok besar tersebut ummati, adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Umatmu bukan itu, masih kurang banyak. Walakin ingzur ilal ufuq, tapi lihatlah di ufuk sana. Fanadhartu, maka aku melihat di ufuk sana. Fa idza sawadun azimun, maka tiba-tiba aku melihat sekelompok yang sangat-sangat besar. Maka difakilali, maka dikatakan kepadaku, ungdur ilal ufuqil akhar, kamu lihat di sebelah yang lain. Fa idza sawadun azimun, ternyata ada golongan yang besar juga. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, mereka ini adalah umatmu. Semoga kita ada di dalam kelompok manusia-manusia. Wa ma'hum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, surga, bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, dan juga tanpa azab. Thumma nahad, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit, fadakhala manzilahu, maka beliau masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadhan nas, maka orang-orang pun mereka membicarakan, mereka membahas, fi ulaika alladzina yadkhuluna aljannata bighairi hisab, mengenai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa siksa. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka komentar, la'allahum, mungkin saja mereka, alladzina, adalah orang-orang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian mengatakan, fala'allahum alladzina ulidu fil Islam, sebagian mengatakan mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan, mulai lahir sudah Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, maka mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Inilah perbincangan para sahabat. Jadi para sahabat itu keponya itu urusan apa? Keponya itu urusan surga. Nabi mengatakan, ya nanti di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pembicaraan mereka. Siapa ya mereka itu? Sebagian mereka mengatakan, wah itu mungkin orang-orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, menemani baginda Nabi, itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian komentar, mungkin itu adalah orang-orang yang lahir dari seorang bapak yang Islam, akhirnya mulai bayi sampai mati nggak pernah merasakan kufur kepada Allah. Ada yang komentar ini, komentar itu, komentar ini, komentar itu. Nah, itulah sahabat. Sahabat itu yang mereka bicarakan itu akhirat. Yang jadi topik pembicaraan mereka itu akhirat. Penasarannya itu dengan siapa penduduk surga. Itulah para sahabat. Dan sekarang coba kita samakan dengan kehidupan kita. Yang kita jadikan pembicaraan hari-hari siapa? Kita siapa? Oh, artis itu nikah. Artis itu ketabrak mobil. Oh, artis itu sekarang punya mobil baru. Alangkah jauhnya kita dengan para sahabat. Kenapa kalau begitu jauh? Karena apa yang dipikirkan sahabat dengan apa yang dipikirkan kita beda. Sahabat itu tawajuhnya kepada Allah, tawajuhnya kepada akhirat.
Maka apa yang kita pikirkan di hati kita itulah yang akan keluar ke mulut kita.